out okay. Tell me that you're by my side at the end of the day, 'cause I feel like we could leave these walls. Pemirsa, sekarang nih mumpung saya lagi di tempat ini, saya ingin memberikan kesempatan buat teman-teman nih semua yang ada di sini. Kalau ada yang ingin bertanya, karena saya akan masuk ke dalam segmen Tanya Dokter As Indonesia. Semoga nanti saya bisa menjawabnya ya. Kita langsung aja kita samperin, nih ada pengunjung yang lagi datang, lagi nyemil-nyemil berduaan. Kita gangguin aja kali ya sedikit ya. Ngomong-ngomong, kita kan lagi di segmen Tanya Dokter Os nih. Kalian berdua ada nggak sih yang mau ditanyain tentang kesehatan? Aku mau ada sih. Apa? Jadi tuh aku tuh suka kalau habis bangun tidur tuh langsung mandi. Tapi kata mama aku tuh nggak boleh kayak gitu. Itu ada alasan medisnya nggak sih, Dok? Kan ada lagunya ya kan? Apa Bangun tuh? tidurku terus Iya benar. mandi. Benar. Memang ini kalau misalnya buru-buru, biasanya kadang-kadang suka mau telat ya, takut telat gitu iya, kan. benar. Terus langsung bener-bener turun dari tempat tidur, langsung masuk kamar mandi, terus nyiram air. Sebenarnya yang paling kita takutkan nih, mungkin pemirsa di rumah juga sering mengalami hal tersebut, yang paling kita takutkan adalah hipertensi postural namanya. Jadi keadaan dimana kita habis dari berbaring semalaman, pasti lebih dari 5-6 jam, tiba-tiba kita bangun, terus kita siram air dingin. Akibatnya apa? Tekanan darah dalam tubuh kita, yang tadinya dalam posisi berbaring, tiba-tiba tegak. Nah, hati-hati bahwa mekanisme kardiovaskular dalam tubuh kita ini jadi nggak bisa tuh kalau tiba-tiba. Akibatnya pengaruh gravitasi, langsung dia tekanan darahnya turun ke bawah. Nah, yang kita takutkan ada yang sampai pingsan. Oh, serem kan? Iya. Oleh karena itu, begitu bangun pagi, meskipun agak telat sedikit nggak apa-apa lah. 1-2 menit kita duduk dulu. Jadi jangan langsung dari berbaring langsung tegak berdiri, apalagi langsung lari dan kena air. Terus nanti kaget juga, apalagi airnya pakai air dingin. Wah, dari kita yang hangat-hangat di bawah selimut, tiba-tiba perubahan suhunya begitu drastis. Yang ada habis mandi, pusing deh kepalanya, sakit kepala. Gitu. Oke. Kamu sering sakit kepala emang? Agak pernah sih. Pernah ya? Oh. Makanya, jadi lain kali jangan ya. Iya. Duduk dulu, tenangkan diri dulu, minum segelas air putih dulu waktu bangun pagi, baru habis itu mandi. Apa-apa? Kan saya suka makan kuaci ya. Kuaci itu bisa jadi cemilan saat diet nggak sih? Atau nambah berat badan? Wah, kuaci. Kalau ngomongin kuaci, pasti kuacinya yang putih, ada Betul. asin-asinnya. Betul. Hati-hati. Karena kuaci itu kan banyak garamnya. Nah, akibatnya kalau banyak garamnya, garam itu mengikat air di tubuh kita. Yang ada malah badan kita tambah melar. Jadi sebenarnya meskipun bentuknya kecil, bukan berarti kalorinya rendah. Hati-hati. Lebih baik kalau mau cari cemilan yang lebih sehat nih, kayak gini-gini nih. Yang nggak menggunakan garam tinggi atau pemanis buatan. Jadi bisa aja kita bikin sendiri, misalnya dari ubi yang dikeringkan, atau dari jagung ya, berondong jagung tanpa pemanis gitu. Itu lebih sehat. Itu buah-buahan, cari aja buah. Daripada kuaci. Iya kan? Oke. Ya, Udah ya, semoga terjawab ya. Terima kasih banyak. Oke, kalau gitu. Nah, wah, kenapa nih? Sekalian mau nanya dong. Oh, boleh. Ternyata pemirsa nih ada yang mau nanya juga. Boleh dipegang, Mbak. Namanya siapa? Nama aku Dila. Dila mau nanya apa sih? Aku mau nanya, biasanya kalau aku makan yang panas-panas, minuman atau makanan yang panas itu kayak lidahnya tuh kayak beku gitu. Itu gimana sih cara mengatasi? Oh, terus tiba-tiba kamu nggak bisa kerasa makanan Iya, gitu ya? Tiba-tiba rasanya semua hambar. benar. Karena di lidah kita ini kan ada papil-papil. Papil-papil itu merupakan saraf di mana dia menerima rasa. Kalau misalnya kita tiba-tiba minum yang panas, nah papilnya itu kan rasanya bisa terbakar. Terbakar ya dalam tanda kutip ya. Akhirnya dia bisa mengalami proses inflamasi. Kalau sudah seperti itu nggak cuma lidah, gusi dan gigi pun akan terpengaruh. Makanya kalau misalnya tiba-tiba rasanya hambar, jangan khawatir. Ditunggu beberapa saat sampai rasanya yang inflamasinya itu atau peradangannya karena panasnya itu berkurang, itu baru kita bisa menikmati makanannya lagi. Gitu. Tapi kalau misalnya masih sakit nih, wah ternyata kok sakit banget, ternyata jangan-jangan udah sampai luka bakar tuh. Kalau sudah sampai luka bakar harus ke rumah sakit. Mungkin untuk menghilangkan rasa sakitnya bisa mengkonsumsi acetaminophen, ibuprofen, atau mungkin bisa diberikan salep khusus untuk rongga mulut untuk mengatasi rasa yang terbakarnya itu atau peradangannya itu. Gitu. Jadi jangan makan yang panas-panas. Oke. Udah dijawab ya? banyak ya. Sama-sama. Terima kasih banyak. Sudah cukup ya.
Itu tadi pemirsa beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan yang sudah Anda pertanyakan di rumah. Mungkin Anda juga mempertanyakan hal yang sama. Semoga bisa terjawab ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Ras Indonesia. I'll be singing